Kamu menyusuri jalan dan melihat kode QR pas di sebelah meteran parkir. Kamu baru saja memarkir mobilmu, tapi entah kenapa kode QR ini sangat menarik perhatianmu. Kamu berpikir, oh mungkin ini cara baru bayar parkir. Kamu mengeluarkan ponsel terus nge-scan kodenya. Sebuah link muncul dan mengarahkanmu ke situs yang kelihatan mencurigakan, yang menunjukkan di mana kamu harus membayar dan meminta banyak uang. Di sana nggak ada orang yang bisa membantumu dan kamu tahu pasti. Ini terlalu banyak kalau buat ongkos parkir 2 jam. Setelah mengikuti semua prosedur, kamu ngecek rekening bankmu dan kamu pun terkejut. Uangmu berkurang banyak. Kamu menghubungi bank untuk membekukan rekening secepatnya dan minta tolong untuk mendapatkan uangmu kembali. Kamu menggaruk kepala dengan bingung dan melihat sekeliling. Kayaknya nggak ada yang nyadar kalau kode QR ini bertebaran di seluruh kota. Kamu menunjukkan kode itu ke orang lain di sana dan mereka juga terkejut. Kode QR adalah singkatan dari kode Quick Response. Karena mudah dipindai dan kita bisa mendapatkan informasi tentang sesuatu. Cuma butuh beberapa detik untuk memperoleh wawasan tentang sesuatu atau mengecek menu suatu restoran. Ini memang cara keren untuk memudahkan hidup kita, tapi sebagian orang menyalahgunakannya. Banyak ahli memperingatkan soal pemindaian kode QR acak di jalanan, sebab bisa mengarahkanmu ke situs web penipuan di mana orang bisa mendapatkan informasimu dan detail bankmu, kayak yang terjadi waktu kamu mau bayar parkir tadi. Jadi, kode QR yang kamu scan mengarahkanmu ke sebuah situs web palsu, dan kamu tanpa sadar menyerahkan semua informasi pribadi, termasuk detail perbankanmu. Orang-orang di balik penipuan ini sekarang bisa mengakses akunmu dan menarik uang sebanyak yang mereka mau. Mereka bahkan bisa minta lebih banyak detail, kayak email dan nomor teleponmu, yang seharusnya nggak kamu berikan kecuali sumbernya kamu percaya. Kamu menelepon seseorang untuk membantumu menurunkan kode QR itu. Di media sosial, kamu menemukan lusinan orang yang juga kehilangan uang dan menjadi korban penipuan ini. Ini mirip-mirip dengan orang yang mengakses hotspot Wi-Fi umum. Di tempat-tempat kayak kafe, bandara, atau taman umum, kamu selalu memilih jaringan Wi-Fi yang namanya sama dengan tempat yang kamu singgahi. Misalnya, free Wi-Fi cafe. Gak perlu lama-lama, kamu langsung connect ke router dan diarahkan ke sebuah halaman yang memintamu login dengan email, password, dan informasi lain tentang dirimu. Kebanyakan hotspot memang resmi, tapi sebagiannya milik oknum nakal yang mengaturnya untuk memancing orang-orang agar memberikan informasi pribadi. Begitu kamu memasuki halamannya, orang di seberang sana mengawasimu menuliskan semua hal yang diminta. Mereka bahkan bikin halaman yang harus kamu isi dengan informasi pribadi ekstra tentang dirimu, kayak alamat, tempat kerja, dan semacamnya. Cara terbaik menghindari ini adalah dengan bertanya ke siapapun yang bisa membantumu dan memastikan apakah kamu terhubung dengan jaringan Wi-Fi yang aman atau enggak. Atau, kalau kamu sering mengunjungi tempat itu untuk WFA, cobalah selalu connect ke router Wi-Fi yang sama. Meskipun router Wi-Fi yang jahat disetel dengan password yang sama dan landing page-nya serupa. Sekarang ini kamu nggak boleh percaya apapun yang masuk ke inboxmu. Terutama email yang mengklaim kamu baru aja menang sesuatu atau ada yang menawarimu proposal bisnis mencurigakan. Biasanya, email seperti itu punya tampilan sangat meyakinkan dan kamu kira semua itu nyata. Tapi cara terbaik mengenalinya adalah dengan memperhatikan detail isinya. Periksa ejaan atau gaya penulisannya. Kalau kelihatan ada beberapa kesalahan atau penulisan aneh dan nggak profesional, ini bisa jadi peringatan keras. Periksa juga apa ada signature emailnya. Sebagian besar perusahaan punya signature email dengan deskripsi tugas orang tersebut dan pengenal untuk memverifikasi sumber. Email ini berisi tautan yang bisa mengarahkanmu ke situs web di mana pengirimnya bisa memperoleh semua informasimu. Kamu juga harus memperhatikan orang yang mengirim email ke kamu untuk mengecek apa dia terverifikasi dan berasal dari sumber resmi. Jadi, kalau email diakhiri dengan apapun selain nama perusahaan, ini juga bisa menjadi peringatan. Terkadang, orang berusaha menyamar sebagai orang yang kamu kenal, misalnya bos atau rekan kerjamu atau bahkan temanmu. Dia akan menulis dengan sangat meyakinkan hingga kamu berpikir memang mereka yang mengirim email kepadamu. Email semacam ini nggak mungkin asli.
kamu harus mengecek sumber dan isinya, serta konfirmasi dengan si pengirim sebelum menjawab atau memberikan informasi. Biasanya yang termasuk sasaran adalah orang-orang berkedudukan tinggi di perusahaan besar. Mereka dianggap sebagai sasaran empuk dalam permainan ini. Emailmu juga berisi link tempat kamu bisa memberikan informasi sensitif yang bisa mereka gunakan untuk melawan kamu. Melindungi dirimu di dunia maya bukanlah pekerjaan mudah dan butuh banyak konsentrasi serta kerja keras. Ada banyak teknik yang bisa membuat data sensitifmu berakhir di tangan yang salah. Kode QR cuma satu contoh penyalahgunaan teknologi baru yang seharusnya memudahkan hidup kita. Tapi jangan khawatir, ini bukan berarti semua kode QR bertujuan jahat. Seperti semua teknologi baru di pasaran, akan selalu ada cara untuk memakainya dengan tujuan yang salah. Seperti yang kita tahu, internet sedang memasuki fase baru, Web 3.0. Internet lahir di tahun 60-an dan dimaksudkan untuk menghubungkan sejumlah perangkat komputer dengan berbagai universitas di seluruh Amerika Serikat. Pada awalnya, cuma 4 perangkat yang dipakai, tapi lambat laun banyak universitas lain turut serta dan jaringannya meluas ke Eropa. Setelah itu, sistem ini dikenal sebagai internet. Kita melihat tahun-tahun awal internet yang menjanjikan selama era 90-an, yang dikenal sebagai Web 1.0. Mungkin kedengarannya rumit, tapi dulu situs-situs web itu statis dan pemakai nggak bisa berinteraksi dengannya. Meski begitu, semua orang tahu bahwa internet akan menjadi cara komunikasi dan pengumpulan informasi baru. Tak butuh waktu lama sampai orang bisa mengunggah konten di internet. Berbagai blog, forum, kolom komentar, halaman laporan, dan portal perpesanan telah memungkinkan manusia berinteraksi dengan berbagai situs web yang makin disukai. Web 2.0 meningkatkan popularitas media sosial zaman modern, yang memudahkan orang mengunggah musik dan video mereka sendiri dan tetap terhubung dengan teman serta keluarga dari seluruh dunia. Meski ini adalah capaian yang menakjubkan, beberapa kekurangan tidak bisa dihindari. Siapapun mudah menggali informasi tentang orang manapun secara publik di dunia maya. Zaman sekarang, privasi online pada dasarnya nggak ada. Tapi masalah utama dengan Web 2.0 adalah kapanpun seseorang mengunggah konten, secara teknis, konten itu bukan lagi milik pengguna tersebut. Web 3.0 dibangun dalam masa teknologi blockchain, dan ini akan menjadi internet yang baru dan lebih baik. Blockchain adalah domain yang bisa diakses publik dan menunjukkan transaksi transparan bagi pemakai manapun. Ini berarti kalau kamu mengupload karya senimu, orang akan tahu bahwa kamulah pembuat aslinya. Gak ada yang bisa mengklaim karya senimu sebagai miliknya. Dan ini berlaku bagi semua yang bisa diperdagangkan di dunia maya. Ini akan melindungi pembuat konten sepenuhnya. Tahun 2022 ini kita masih di tahap awalnya, dan perkembangannya akan makin menarik. Banyak perusahaan besar mengembangkan metaverse, tempat orang-orang bisa memindahkan diri sendiri ke dalam realitas virtual. Di dunia metaverse ini, kamu bisa bersosialisasi, membeli barang, dan berinteraksi dengan dunia di sekitarmu. Kamu bisa memilih avatar yang kamu mau dan memakai apapun yang kamu suka. Pengen berpakaian ala astronot? Bisa! Kamu bisa pergi ke berbagai planet di seluruh metaverse dan bertemu segala macam avatar luar biasa. Dalam lingkup pekerjaan, kamu bahkan bisa menghadiri berbagai rapat dengan rekan-rekan kerja untuk membahas hal-hal yang terkait dengan pekerjaan, sambil secara fisik tetap duduk di rumah. Gaming juga akan ditingkatkan ke pengalaman baru, di mana para pemain tenggelam di dunia tempat mereka bisa menjadi siapapun atau apapun. Ini bakal jadi masa depan yang akan kita saksikan di tahun-tahun mendatang.